Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma adiril haqqa ala lisanina waftah qulubana futuhal arifin wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ini alhamdulillah udah membahas hal-hal yang bakal membahayakan dan sudah juga bahas hal-hal yang bakal menyelamatkan. Kita sebut lagi yang pertamanya, yang menyelamatkan itu taubat. Jadi berpangkal dari taubat inilah kemudian kita akan mengalurkan diri pada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak mulai dengan taubat, maka diri kita tidak mengalur ke sana. Nauzubillah, mengalir ke sesuatu yang dimurkainya. Kemudian taubat itu dibarengi dengan banyak istighfar. Jadi istighfar dalam taubat merupakan gudang dari berbagai macam amalan baik. Bahkan yang tadinya malas, insya Allah akan diberi oleh Allah untuk tidak malas lagi dalam melakukan suatu kebaikan. Boleh kita sebut lagi, taubat itu untuk kelas kita ini tidak boleh berhenti, karena dosanya nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau kita berhenti, dosanya terus, taubatnya berhenti gitu. Jadi walaupun disebut taubat sambel, terus baik, terus baik. Karena kalau berhenti nggak imbang, dosa mah terus, taubatnya putus. Orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa bergetar hatinya manakala Allah disebut, satu yang jadi tangis, yang jadi tangis, bagaimana nian kalau taubat kita nggak diterima. Itu Masya Allah. Sholat nggak diterima, masih ada harapan. Puasa nggak diterima, masih ada harapan. Tapi kalau tobat yang nggak diterima, na'udzubillah min dzalik. Itu. Makanya terus baik, tobat itu ngakui bahwa yang kita buat itu adalah salah. Yang kedua, berhenti. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak diulangi. Tapi malam berjanji, besok pagi diulangi. Itu Ustaz Karno, kita nih kelasnya begitu. Waktu tahajud tuh Jas, diakui kalau dosa tuh nangis, nangis banjir air mata. Tapi besok lagi jangan kecil hati. Memang itulah kelas kamu tuh, negara seperti itu. Kelas-kelas abajin ya begitu. Ya, makanya istighfar lagi, taubat lagi, terus saja. Sudah itu jangan putus harapan rahmat. Ini yang menyelamatkan. Kayak kita ngaji sekarang nih, niatnya apa? Jangan hanya niat mencari ilmu, gitu. Khawatir ilmu nggak dapat, amalan kita ini sia-sia.
apalagi kelas-kelas seusia kita nih, Jasmani. Di tempat pengajian nih paham nian, bahkan insaf nian di sini. Keluar saja dari masjid nih, ilmunya tadi hilang lagi, karena memang sudah tidak lagi gampang. Kalau seperti ini, nah ini masih mudah nangkep ngelengket. At-ta'allum fis sighar kan naqsi 'alal hajar. Belajar di waktu muda itu seperti ngukir di atas batu, tidak hilang-hilang. Tapi kalau belajar seperti usia kita ini, kan naqsi 'alal ma, seperti melukis di atas air. Golesannya cepat, hafalannya cepat, hilangnya lebih cepat. Itulah kita. Jadi kalau kita niatnya mencari ilmu, belum tentu kita dapat ilmu. Tapi niatnya roja, mengharap rahmat Allah, gitu. Walaupun ilmunya nggak dapat, tapi rahmatnya yang diperoleh. Apalagi ilmunya didapat pula, Masya Allah. Ya jangan putus asa. Kiai Fudel, Syekh Imam Fudel bin Iyad itu belajarnya mulai setelah umur 40 tahun. Tapi kemudian beliau menjadi ulama hebat, ulama besar di kalangan tabi'in. Insyaallah ya. Jadi kita nggak usah putus asa terus, Mbak. Yang penting ada kesempatan kita ngaji. Kadang-kala ngaji seperti ini dianggapnya masalah sepele. Seperti kita menyepelekan matahari terbit dari timur terbenam. Sini ya, San, yang kosong, San. Sini. Sini supaya dekat. Sini. Iya. Coba. Karena apa? Karena itu sudah biasa. Matahari terbit dari timur. Tapi kalau kita renungi, Masya Allah, bukan sesuatu yang kecil. Dari sisi mataharinya saja itu menunjukkan adanya kebesaran yang maha besar. Apatah lagi kemudian matahari itu bergerak, berputar. Sama dengan kita menyaksikan adanya anak-anak yang lahir dari kalangan kita, seolah-olah itu sudah terbiasa. Padahal kalau kita teliti, kita pandang dengan keinginan dapat rahmat dari Allah, anak lahir itu bukan sesuatu yang kecil. Jangankan anak lahir, bunga-bunga yang mekar di sekeliling kita itu, sehingga pandangan mata kita menjadi senang, mata pun menjadi segar, pikiran kita pun juga suka, kadang senyum sendiri melihat keindahan bunga-bunga yang kemudian dihinggapi dengan binatang-binatang yang sengaja dikirim oleh Allah. Tapi karena itu sudah terbiasa, dianggap sesuatu yang tidak bernilai. Sama dengan pengajian ini. Yang kita khawatir suatu saat jadi bosan ngaji ini. Jadi bosan, karena kata Allah, saya nggak akan bosan kecuali kamu bosan sendiri. Padahal kalau bosan, usia kita sudah makin tua, yang rugi kita. Kalau kita mau renungi, subhanallah, nggak kecil ini. Ada masjidnya, ada kipas anginnya, ada lampunya, ada apanya lagi? Ada asalnya, ada karpetnya,
ada kawan. Kalau nggak ada kawan, Masya Allah, ini Masya Allah, ini kalau bukan karena kasih sayang Allah nggak bakal terjadi ini. Itulah makanya kajian berikutnya yang bakal menyelamatkan ini selain sobar, karena rutin setiap malam Rabu. Jangan-jangan di sebelah rumah kita malam Rabu ini ngundang kita, bener gak tuh? Untuk makan ayam mati gitu. Sedangkan kita mau ngaji gitu. Dan itu bisa saja jadi alasan, jadi apa namanya, halangan. Makanya saat kita nggak ada halangan, paksakan. Kalau nggak dipaksakan, sulit. Maksa pun kalau bukan karena ada pertolongan Allah, nggak bakalan bisa. Maksa itu karena ada baiknya di pengajian ini. Kalau nggak ada baiknya, untuk apa kita ngaji? Baiknya saja ada, di antaranya yang tidak menganggap baik ada. Abah Haji ini ngajak ngaji terus, nanti subuh nanti ngaji lagi, habis subuh ngaji lagi. Aduh, kata Allah, sampai kamu bosan sendiri, aku tak akan pernah bosan. Tapi walaupun kita nggak bosan, tetap saja ada ujungnya. Apa ujungnya? Ujungnya nggak mampu lagi kita ngaji, mumpung sekarang masih bisa. Sedangkan janji daripada Allah lewat Rasulullah, ngaji itu jangankan dapat ilmunya, nggak dapat ilmunya saja, dapat rahmat dan dijanjikan mudah masuk surganya. Masya Allah. Cuma kalaupun surga itu indah, ya nggak usah sekarang dulu lah, nantilah ya dah ya. Nah, jangan sekarang. Cak, berapa tahun lagi kira-kira? Kalau kata Abah Haji mah pengen nyaksikan yang pertama Anies jadi presiden, amin. 2 periode, amin. Setelah Anies, Habib Rizik, Ustadz Somad yang jadi presiden, amin. Amin, kenceng-kenceng aminnya. Kalau lembek nih kan, orang yang nggak mondok aja siap jadi presiden, apalagi kayak yang Ustadz Abdul Somad ya lah. Ilhamnya banyak dari Allah, inspirasi ilmunya datang dari cahaya Allah. Nah, cocok dah, setuju dah. Setelah Anies, presidennya Ustadz Abdul Somad, amin. Wakil presidennya Ustadz Andi Hidayat. Ketua DPR-nya Habib Rizik, amin. Itu Masya Allah. Insya Allah kalau begitu Abah Haji jadi menteri agamanya. Setuju tak kira-kira itu? Beres Indonesia ini, Pancasila bisa ditegakkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemungkinannya dapat diraih. Gitu. Hidup ini mau ngapain sih? Duit banyak juga tidak bisa dinikmati. Duit banyak itu kalau cuma disimpan. Makanya Abah Haji ngomong sama pengurus masjid, duit jangan disimpan, kalau ada segera pakai. Ada berapa tuh anggaran itu? Ada berapa Ustaz? Ada 9 juta ya, segera pakai. Kita punya kantor baru tuh, papan merek kantor buat. Terus arah yang ke sana santri tempat WC-nya Putri buat. Kayaknya belum kebuat. Duit ada. Ayo. Asari. Berapa toko sudah yang sudah dipasang di sana untuk nyaring uang kamu tuh?
toko dipasang, apalagi gas dibuat. Untuk apa duit dikumpul-kumpul? Untuk apa? Ada duit betul lah. Ini ya, Abaji protes juga nih ya, kritik bukan protes. Ini kotak ngapa nggak jalan? Putarkan saja. Nggak ada yang ngisi, tugas kotak bebut. Paling tidak Abaji ngantongin duit nih. Oh, nah betul nih, mana kotaknya, putarkan sini. Nah, itu masih ada bawa duit. Ayo puterin sini. Suruh muter kotak itu, karena udah dibuat juga. Kalau tidak malam ini kan malam besok tahu ada itu. Nah, ini. Begitu kalau rajin, semoga cepat dapat jodoh. Amin. Selain sabar, kita harus syukuri adanya kegiatan kita seperti ini nih. Selama ini kan nggak ada, bener nggak tuh? Selama ini tuh nggak ada ini. Ya Ustaz Ali, nggak ada ini. Kira-kira baru berapa tahun ini lah ada. Marta, berapa tahun kira-kira ini? Ada 2 tahun? Kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya enggak. Wallahualam, kalau Abaji nggak ada, masih ada nggak ini kira-kira? Abaji berharap ada yang bisa nerusinnya. Amin. Ada yang bisa melanjutinya. Gitu. Baik. Karenanya mesti disyukuri. Syukurinya bagaimana? Nih kajiannya. Wa aslu syukri ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'ami wa ma alaihi minha fi zahirihi wa batinihi minallahi ta'ala tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala wa amtinanan. Syukur pada dasarnya seorang hamba mengenal segala sesuatu yang menjadi nikmat, menjadi kesenangan, atau sesuatu yang bersifat menimpa. Ada yang melimpah, ada yang menimpa. Paham gak kira-kira itu ya? Yang menimpa itu yang disukai, yang melimpah itu yang disukai, yang menimpa yang tidak disukai. Lahir dan batin semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Itu. Jangan mensyukuri itu nikmat yang senang baik. Yang tidak disukai juga nikmat itu dari Allah. Kalau kita sobar dengan yang tidak disukai itu, luntur dosa kita. Subhanallah. Karena dua-duanya itu, satu berupa karunia, yang satu lagi berupa cobaan. Ujian, lulus ujian naik derajat. Itu. Jangan pengen sehat baik. Sakit sehari semalam, kata Rasulullah, wa sabara biha. Dia sobar disebabkan penyakitnya itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu itu. Tapi hutang tetap enggak diampuni, hutang. Dosa baik yang diampuni, hutangnya tetap harus bayar. Dosa apa? Nah, terutama dosa-dosa ya yang berhubungan dengan Allah. Gitu. Masya Allah. Ya. Misalnya dari muda kita tidak sejak balik sholat itu. Ada yang baliknya nawar ya. Dalam ketentuan kewajiban umur balik, umur berapa kira-kira?
10 tahun apa 12 tahun Ustaz kata. Nah, kalau perempuan 9 tahun sudah balik, kalau laki-laki 12 tahun. Tapi ada yang nawar 20 tahun masih belum balik. Ada belum sholat itu. Bahkan ada lagi di tempat lain umur 40 tahun belum balik, belum sholat. Ya. Lalu kemudian dapat musibah, misalnya kena sakit. Tapi kemudian sakitnya itu menyebabkan dia dapat hidayah dari Allah. Kadang-kadang seperti itu. Gara-gara satu kesulitan, dia malah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut-sebut nama Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sehingga timbul dirinya ingin dekat sama Allah, itu hidayah. Hidayah. Jadi tidak selamanya hidayah itu didapat lewat pengajian saja. Kadang-kadang karena adanya yang menimpa. Gitu. Sulit hidup ini. Akhirnya minta doa sama kiai. Karena kesulitannya tadi, ziarah ke tempat ulama. Datang tempat kiai. Oleh kiai dinasehati. Orang yang tidak sholat itu akan dicabut keberkahan umurnya. Begitu kata Rasulullah. Satu. Yang kedua, orang yang tidak sholat itu doanya tidak makbul, kata kiai tadi. Ini gara-gara kesulitan yang di. Yang ketiga, orang yang tidak sholat itu didoakan pun, doa orang soleh pun nggak tembus untuk dia. Hati-hati. Masya Allah tuh. Bahkan hidupnya pun dipersempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah yang bilang. Kita ziarah kepada ulama, dapat nasihat ini, kadang-kadang merinding, dan jadilah kita orang yang dapat hidayah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak selamanya hal-hal yang tidak kita sukai sebagai sesuatu musibah saja. Tapi dibaliknya ada hikmah. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, di belakangnya ada. Jadi terima baiklah, ya. Ya, kalau bisa berharap kepada Allah sesuatu yang menimpa kepada kita itu yang bisa dipikul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa dipikul. Kalau sakit cuma sakit kepala, gitu ya. Kalau sakit cuma sakit perut sementara, gitu. Tapi itu akan menghabisi dosa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, kalau sakit itu dirasakannya sebagai pemberian Allah, sepanjang dia merasakan sakit itu, sepanjang itu gugurnya dosa. Dan kalau dia bergerak mengatakan Allah, ya Allah, subhanallah, itu adalah takbir pada sahabat-sahabat Rasulullah dalam berjihad. Nilainya jihad itu bergerak merasakan sakit ini sambil nyebut Allahu Akbar, itu sama dengan nilainya sahabat-sahabat Rasulullah melawan musuh sambil takbir. Itu. Jadi ini. Wa minasyukri al-farhu biwujudin ni'ami min haitsu innaha wasila ilal amali bi ta'atillahi wa nailil qurbi minhu. Kemudian bentuknya syukur, kalau tadi dasarnya syukur. Sekarang substansi daripada syukur, bahwa syukur itu adalah rasa senang, gembira karena adanya nikmat, yang nikmat itu digunakan sebagai wasilah
untuk beramal dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan cuma disimpan-simpan. Yang disimpan ado, Asari bukannya nggak boleh disimpan ado, yang disimpan ini, yang dimetukan. Iya, metu ke. Karena kalau sudah metu akan datang lagi. Kalau ada keluar diisi lagi oleh Allah, keluar diisi lagi oleh Allah. Ya kan? Sayyidina Ali kan ceritanya begitu. Siti Fatimah umur 7 bulan kandungannya pengen makan delima. Itulah maka orang Jawa istrinya umur 7 bulan, 7 bulan. Siti Fatimah pengen makan delima, sementara duit enggak punya kecuali beli satu. Pergilah dia ke pasar, terbeli satu. Di tengah jalan ketemu orang yang kelaparan. Di satu sisi ini selera istri, di sisi lain ada orang yang lebih membutuhkannya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Bagi dua. Ini untuk istri saya, yang ini untuk, alhamdulillah masih ada. Ternyata masih ketemu lagi orang yang kelaparan. Yang kelaparan. Akhirnya karena nggak tega, dikasihkan lagi. Niat karena Allah dikasihkan. Balik dengan penuh pedih, dengan penuh pilu, karena istrinya yang tersayang tadi pengen makan delima enggak kebawa balik. Dengan pilunya, dengan lesunya dia ngetok pintu istrinya. Assalamualaikum, tidak gagah, tidak assalamualaikum, tidak, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Tapi begitu pintu dibuka, ternyata ada delima 10 biji di rumahnya. Masya Allah. Dan delimanya lebih bagus lagi daripada yang dibawa, yang dibagikan itu tadi. Lebih bagus, lebih berkualitas. Akhirnya Sayyidina Ali nanya, Fatimah ini dari mana? Tadi mungkin bahasa kita ya, kakak belum nyampe rumah nih, sebentar tadi itu ada tetangga ngirim delima 10 biji karena dia panen. Allah Akbar. Begitulah ya. Ini mungkin Abaji sampaikan aja ini, tapi walaupun itu belum konkret, tapi sudah merupakan bunga-bunganya. Abaji ini tidak pula tangannya murah, tapi sekali-kali nggak terlalu pelit gitulah kira-kira ya. Kalau murah niat enggak, tapi kalau pelit juga, terlalu pelit juga tidak ya, ada lah gitu. Kalau bahasa lainnya, Abaji ini bukan orang baik, tapi insya Allah bukan orang jahat. Nah kira-kira seperti itu. Kemarin ada orang telepon sama Abaji, Abaji tuh di dekat kantor Kapolres ada tanah 60 hektar pinggir jalan tuh, Masya Allah. Untuk Abaji, orang lain sekian 30 juta per meter, untuk Abaji 20 juta saja, walaupun duitnya belum ada ya, tapi sudah dapat bayangan dari harga 30 juta, 1 hektar dapat 10 juta kali 60 hektar. Coba, ternyata Abaji nggak ada duit sebanyak itu, kurang lebih 60 hektar kali 20 juta berapa tuh? 1,2 ya, 1,2. Abaji pikir kalau ini dapat karena pinggir jalan dekat kantor Polres yang baru lagi,
rahasia dulu. Pokoknya nggak jauh dari Lubuk Linggau. Ya, nggak jauh dari Lubuk Linggau. Nah itu 10 hektar untuk kegiatan pendidikan, pesantren ataukah perguruan tinggi, 50 hektarnya untuk perkebunan. Sawit misalnya, kita tempokan selama 5 tahun baru kita bangun, nunggu panen. Gimana itu? Ini dari mana ini? Kalau bukan dari Allah, dan ini apa kalau bukan disebabkan walaupun bukan orang baik tapi bukan pula orang jahat. Itu ya. Jadi berbuat apa yang sudah bisa, buatlah gitu. Syukur akan nikmat kita. Yang ada nih kita syukuri. Tapi jangan lupa digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri jadikan media untuk berdakwah. Nurut atau belum nurut, terus baik. Ya tak? Diomongi. Kita pelajari istri ini kalau diomongi, lagi dia berlaku salah, malah nggak terima. Nanti diomonginya waktu sarapan bareng pagi, baru ngomong. Istri ini kalau diomong banyak, nolak. Diomongnya dikit-dikit. Kan ada yang begitu ya. Terima saja. Ada istri yang lembut, yang nggak banyak omong, alhamdulillah. Ada istri yang cerewet, bagaimana? Alhamdulillah. Lumayan. Nanti kalau kita lagi ributan dengan orang, kita nggak berani, kita pakai istri kita suruh maju. Ya tak? Ada hikmahnya. Nah, jadi baik yang melimpah maupun yang tetap saja kita harus syukuri. Itu. Baru berikutnya lagi, substansi syukur berikutnya al-iksar minal hamdalah. Min alhamdulillah wasana alaihi ta'ala bil lisan. Syukur itu juga banyakin baca alhamdulillah. Orang Cina saja banyak alhamdulillah. Orang Cina tuh ada banyak yang alhamdulillah, insya Allah katanya. Orang Cina, masa kita ketinggalan? Ya kan? Asari kalau begitu dapat langganan alhamdulillah. Endra, ada orang nyuci mobil, alhamdulillah. Itu iyalah, bagaimana supaya bertambah, lalu kemudian memuji kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, saya tidak bermodal untuk membuat cucian, begitu loh. Tapi oleh Abaji, saya ini punya cucian. Karena cucian kita tidak honoran, tapi bagi hasil. Bayangkan tuh, yang keleleran mengeluarkan modalnya Abaji, kamu datang enak aja tuh dari Cecar sana, langsung punya usaha karena dibagi hasil. Kepikir belum di situ? Nah, alhamdulillah, tinggal layani semua langganan dengan baik. Kalau langganannya sudah suka, kamunya senang dengan mendapat langganan, tinggal mikir cari jodoh. Begitu, bener gak tuh? Nanti beberapa bulan akan datang, balik kampung, laporan sama emak, alhamdulillah dapat jodoh. Doa Abaji makbul, jodoh saya perempuan, kan gitu. Ya. Gitu loh. Kemarin kan sudah dijelaskan, lau utiya rajulun min ummatid dunya bi asriya thumma qala alhamdulillah kana qauluhu alhamdulillah afdala min dzalika kullihi. Sekiranya seseorang dari umatku dikasih dunia dengan segala rahasianya, lalu dia ucapkan alhamdulillah,
Ucapan alhamdulillah itu lebih utama daripada segala isi dunia tadi itu. Makanya kalau sholat diajak wirid tuh, duduk wirid gitu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ikut gitu. Cuma kadang-kadang kita ini ya itu tadi lah, dengan alasan-alasan kesibukan lah apalah, akhirnya kita pergi ninggalin itu, padahal itu lebih hebat daripada dunia dengan segala isinya ini. Itu. Lalu apa buahnya? Tidak mustahil ya, kita akan dipermudah dalam segala urusan yang lain karena syukur. Yang ketiga, wa minasyukri al-amalu bi ta'atillahi wa ayyasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atihi wa ayyad'a ni'amillah fi mawadi'iha allati yuhibbuha Allah. Substansi syukur itu juga nikmat Allah itu digunakan untuk menolong ketaatan kita kepada Allah. Gitu. Jadi perlunya kita taat kepada Allah, berjariah karena ada rezeki. Enggak disimpan hari Jumat hari ini. Pendapatan kita hari Jumat pagi atau hari Kamis tidak saya simpan, tapi saya bawa untuk ngisi celengan pada hari Jumat. Itu syukur itu. Baju baru yang dibeli kemarin jangan disimpan di gerobak, nanti buruk dewek. Kita pakai untuk apa? Tajamul, untuk pergi ibadah. Itu. Nah, cakep tuh baju biru, putih-putih, ya lah kan? Itu masya Allah. Makanya baju, nah ini baju pakai, ini tahadus bin nikmah. Ini ada tasyakur juga ini. Tasyakur ini dibelikan Fahmi dari ke Turki kemarin. Pakai lah. Ganteng kan? Ganteng nggak? Kena marah kaki kalau udah kata. Jadi ya seperti itu ya. Dan tanda syukur juga kalau sudah dapat jangan takabur. Mentang-mentang kita sudah sarjana, keserjanaannya untuk ketakaburan. Mentang-mentang kita sudah jadi orang kaya, kekayaan kita jadi ketakaburan. Enggak boleh. Yang paling repot lagi ini kaya tidak, miskin tapi takabur mulu. Nah, orang kaya takabur masih mendingan, ini miskin takabur. Terima saja kemiskinannya itu, karena kemiskinan itu kalau diberi oleh Allah pasti berupa rahmatnya. Jangankan miskin, masuk neraka sekalipun, kalau karena rahmat Allah nerakanya tidak panas. Miskin sekalipun kalau memang itu pilihan Allah untuk kita, kemiskinan tidak berarti menolak daripada kebahagiaan. Justru kekayaan yang banyak, kalau kita tidak karena dapat rahmatnya, dapat istidrajnya, harta yang banyak itu yang akan membebani kita. Dan yang terakhir, substansi syukur kepada Allah itu adalah mengagung-agungkan nikmat Allah sekecil apapun. Siapa anaknya Pak Jokowi? Siapa anaknya Pak Jokowi yang paling tua? Kaisang ya, Gibran ya. Gibran memang lahir dari keluarga yang sekarang jadi presiden. Itu dia. Kita lahir dari keluarga yang sederhana di kampung. Sekecil itu harus syukuri. Ini bapak kita, ini emak kita. Besar-besarkan, agung-agungkan emak kita ini. Jangan ganggu kita nengok emak kita dari kampung. Hai, ngapalah aku dilahirkan dari emak model ini? Ngapo enggak lahir dari Solo sana? Jadi sekecil apapun jangan pernah minder. Itu nikmat kita yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim.
Kalau saja kamu ngitung nikmat Allah tidak akan bisa terhitung. Karena itu ya sudahlah, terima apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena jadi anaknya Pak Jokowi ya kan? Jadi anaknya orang yang lebih hebat di linggo ini saja, itu hak Allah. Kita sudah dipilihkan, lahir dari keluarga kita, dari emak kita, dari bak kita. Itulah dia karunia yang besar dari kita. Saya kira inilah kajian kita, mudah-mudahan ini nambah kita untuk punya sifat dan sikap sebagai hamba Allah yang bersyukur. Saya kira ini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Janjinya jam 9 selesai. Kalau lewat kayaknya kemaluman. Ya dah ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadikas salihin wal muttaqin wal faizin wal muti'in. Jadikan kami ini ya Allah hambamu yang soleh, hambamu yang bertakwa, hambamu yang taat kepadamu ya Allah, bittiba'i rasulika, dengan cara mengikuti utusanmu ya Allah. Waja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah, wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri biwalidina wa husni talaqi min masyayikhina. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo salat dan jamaah, badan sehat hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakan, gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata kita, Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa hidup kita pasti hampa. Salatullah salamullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahil hidayah wat taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.